Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, hiduplah seorang anak bernama Lala. Ia sangat suka menggambar, tetapi sering ragu dengan karyanya. Gambarku jelek, batinnya, meski semua orang bilang gambarnya lucu dan penuh warna. Suatu sore, saat membantu ibu membersihkan loteng, Lala menemukan sebuah kotak kayu tua dengan ukiran bunga-bunga. Saat dibuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah pensil berwarna emas yang berkilau lembut. "Ini pensil nenek," kata ibu. "Dulu nenek suka menggambar juga." Lala tersenyum dan membawa pensil itu ke kamarnya. Ia tak tahu bahwa pensil emas itu menyimpan sebuah keajaiban yang akan mengubah harinya. Ketika ia mulai menggambar seekor kucing kecil, cahaya keemasan muncul dari ujung pensil. Lala terkejut. Gambar kucing itu bergerak, lalu melompat keluar dari kertas. Kucing biru kecil itu mengeong sambil tersenyum. Lala terpaku. Apa yang baru saja terjadi?" Pensil emas itu bersinar lebih hangat, seakan menjawab, keajaiban baru saja dimulai. Setelah kucing biru keluar dari kertas, Lala mencoba menggambar lagi. Kali ini ia membuat rumah kecil dengan cerobong lucu. Begitu selesai, rumah itu bergoyang, berdiri, dan berjalan. Rumah Castle itu mengampiri Lala sambil mengeluarkan suara tok 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 seperti sepedikeu. Kucing Byra menjeng bahagia dan berlari menjatari rumah berjalan itu. Lala tertawa, merasa seperti berada di dunia dongeng. Dengan pensil emas, menggambar burung-burung warna-warni. Mereka terbang mengitari kamarnya, membuat pelangi tipis di udara. "Ini luar biasa," seru Lala. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah Lala menggambar sesuatu yang baru. Ia membuat taman kecil, kupu-kupu raksasa yang bisa ia tumpangi, dan boneka jamur yang bisa menari. Semua hidup, semua ceria. Namun pensil emas itu mulai bersinar sedikit lebih kuat setiap kali ia menggambar sesuatu yang besar, seolah-olah kekuatan di dalamnya ikut terbangun. Lala belum menyadari bahwa semakin besar ia menggambar sesuatu, semakin besar pula keajaiban yang keluar. Suatu hari, Lala ingin membuat sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Ia duduk, memegang pensil emas, lalu menggambar seekor naga kecil dengan sayap lucu dan mata ramah. Ia ingin naga itu menjadi temannya bermain di halaman belakang. Ketika selesai menggambar, kertas itu bergetar keras. Cahaya emas menyala terang, dan bom. Naga itu muncul di tengah kamar Lala. Awalnya kecil dan manis, tetapi dalam hitungan detik, tubuhnya bertambah besar. Sayapnya menyentuh langit-langit. Ekornya meliuk hingga menyenggol rak buku sampai hampir jatuh. Jangan terlalu besar," teriak Lala panik. Tapi naga itu justru bersin, mengeluarkan angin kuat yang membuat kucing biru terlempar ke tumpukan bantal. Rumah berjalan kabar dengan langka, tok tok tok, sipat, dan burung pelangi bersembunyi di balik tirai. Lala benar-benar panik. Naga itu tidak jahat, hanya terlalu besar dan tidak mengerti kalau ia membuat kekacauan. Pensil emas di tangan Lala bergetar seperti mencoba memberitahu bahwa hanya penciptanya yang bisa mengembalikan keadaan. Lala mengambil napas panjang. Ia teringat sesuatu yang selalu dikatakan ibunya. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah melangkah walaupun takut. Dengan tangan sedikit gemetar, Lala mendekati naga besar itu. "Halo, aku tidak ingin marah," katanya lembut. "Tapi kamu terlalu besar. Kamu menakutkan teman-temanku. Aku harus memperbaiki ini." Naga itu menunduk, menatap Lala dengan mata besar yang tiba-tiba terlihat sedih. Ia tidak bermaksud merusak apapun. Ia hanya tak tahu caranya mengendalikan tubuh barunya. Lala mengambil pensil emas dan menggambar sebuah lingkaran besar di udara, seperti pintu cahaya. "Ini jalan pulangmu," katanya lembut. Cahaya emas terbuka seperti portal. Naga itu menatap Lala sekali lagi, lalu masuk ke dalam lingkaran cahaya dan menghilang dengan lembut. Ruangan kembali tenang. Gambar-gambar lain keluar dari persembunyian, dan kucing Byra melompat ke pangkuan Lala, menjeng liga. Lala menghela napas. "Aku harus lebih berhati-hati." Pensil emas itu bersinar tipis, seperti tersenyum bangga. Keesokan paginya, Lala duduk di meja gambarnya dengan pensil emas terletak diam. Ia memeluk kucing biru, rumah berjalan, dan boneka jamur yang menari. "Aku pikir, aku tidak butuh menggambar hal besar lagi," kata Lala.
Aku hanya ingin menggambar hal-hal yang membuatku bahagia. Ia menggambar bunga kecil. Lalu matahari tersenyum. Lalu pelangi tipis. Sesuatu yang sederhana, tetapi indah. Lala menyadari bahwa pensil emas itu bukan tentang membuat gambar hidup, bukan tentang membuat makhluk besar dan hebat, melainkan tentang memberi keberanian untuk percaya pada gambar-gambarnya dan pada dirinya sendiri. Saat ia selesai menggambar, pensil emas mengeluarkan satu cahaya lembut terakhir, lalu berhenti bersinar, seolah mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya. Lala tersenyum hangat. Ai tidak lagi ragu. Ia tahu bahwa gambar-gambarnya memiliki kekuatan, bukan karena pensil emas, tetapi karena hatinya sendiri.